dan apakah malamnya jukunan malam Baraah karena lakukan peristiwa pelepasan yang terjadi yaitu tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Di antaranya yang paling terkenal pertama yaitu Baraah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Yang kedua Baraah antara Siti Aisyah dengan Rasulullah. Yang ketiga dinamakan dengan Bara'atun minan nar. Sesuai dengan kata yang tersedia. Mari kita minta pada nomor 1. Pertama yaitu Bara'ah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai untuk menegakkan syariat Islam di tanah Mekah. Bahwasanya kaum yang paling berlawan yaitu kaum Yahudi. Di mana antara muslimin dengan kaum Yahudi selalu karu lapangan pakai bahkan jentah. Mungkin yang namanya Yahudi. Tanya sama-sama untuk wadah Yahudi. Yahudi yang itu Yahudi yang berarti hanya berbeda antara kaum ini. Maka kamu berguna. Kamu itu berbeda lepas beda Yahudi ada perubahan menolak bentuk sifat Yahudi awalnya kalau berislam. Karena di sana pagi dan pagi wadahnya adalah perdamaian. Maka perdamaian pertama cuma itu hanya sekedar sebulir ternyata pagi. Maka perjanjian yang kedua namun nanti ke Yahudi tetap diengkar kembali. Di saat perjanjian yang kedua diengkar, maka tepatnya pada malam itu Allah menurunkan yaitu surat Taubat yang ayat pertamanya Bara'atun minallahi wa rasulih hingga akhir. Kemudian surat Taubat dengan anak awali dengan Bismillah. Menyebutkan kalam sentuh ke belakang ayat di dalam Al-Quran, sentuh ke belakang surat dalam Al-Quran. Cuman satu surat yang hanya dimulai dengan Bismillah. Bahkan surat Taubat tersebut hanya dimulai dengan Bismillah sebagai isyarat Allah bentuk kasih sayang antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Maka dinamakanlah nisfu Sya'ban itu sebagai malam Baraah. Kemudian ada pun Baraah yang kedua, yaitu Baraah antara Siti Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kaji kebiasaan setiap sejak perang selalu memberi nafilah. Cuma cara wajib giliran. Yang masih akan wajib hingga seterusnya. Pada satu ketika saat Rasulullah dia perang Yahudi Bani Muttalib, giliran Pak Siti Aisyah. Cara kedua oleh pahlawan Siti Aisyah duduk dalam tanduk duduk, kemudian dipulang oleh pahlawan berangkat. Singkat cerita, setelah peperangan berakhir, maka tibalah saatnya komando para tentara untuk siap-siap untuk jatuh. Bahwasanya lah Siti Aisyah bergegas dan itu dalam tanduk. Sesampainya di dalam tanduk, tatkala dalam tanduk berkadut. Bayang-bayang oleh Siti Aisyah patuh kira-kira dalam sangkaan Siti Aisyah tempat kata hajat. Lelah Siti Aisyah saya sedang kalau kaku tempat kata hajat. Kepikir para pahlawan Siti Aisyah karena di dalam tanduk.
maka kita akan menemukan baru. Tinggal dan Siti Aisyah ini di negara yang bekas tambah. Ada orang yang beribadat ketakutan terhadap Siti Aisyah di tanahnya. Kalau nanggo balian perang mantap tanah dilawri nam tinggal bakal nanggo yang ada dan itu. Maka di tanahnya senjata Siti Aisyah kedua pertama yang kedua itu. Dengan berdoa kepada Allah untuk bantuan. Maka itulah musibah pemuda yang bernama Safwan. Safwan merupakan tentang pasukan panah yang tukang jaga len paling akhir. Di saat Safwan terkena dekalan Siti Aisyah tinggal tidur sampai sepi. Lalu bertanya oleh Safwan, wahai ummul mukminin, faktor kau tinggal. Lalu Siti Aisyah menceritakan kronologis ketinggalannya di dalam rombongan. Lalu negara pemuda Safwan benar-benar wahai ummul mukminin untuk menyelamatkan jiwa. Kalau dia berperan dia ikan jadi tempat. Jadi nasi dia Aisyah dia menunggu pemuda Safwan lalu berangkat menuju tempat tinggal. Begitu tuh ke kampung jikalau le seperti munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Orang jikalau Siti Aisyah dia pemuda Safwan kesempatan paling raya untuk difitnah Rasulullah. Maka jika ditebarkan berita di dalam negara yang bahwa Muhammad dan Tuhan Rasul, seandainya Muhammad Rasul upatai berina di podium-podium itu, maka sangat logis secara pemikiran masyarakat bahwasanya siku kuliah nerap Muhammad pertama. Kemudian bahwasanya orang dan kala fitnah kamu menyebar ke seluruh kota Madinah kan pertama kota Madinah. Watanya lah Rasulullah merasa sangat malai terpukul jiwa dengan fitnah tersebut. Sehingga Rasulullah hanya oleh rumah Siti Aisyah. Minggu pertama Rasul hanya jatuhlah sakit Siti Aisyah. Minggu kedua, minggu ketiga hingga kemudian Rasulullah menaruh Pak Siti Aisyah, maka Siti Aisyah menyebabkan dan mengumpulkan dada. Hanya musibah sahabat yang dipukul dan hanya musibah yang dipukul untuk buka laporan, termasuk Abu Bakar sendiri. Maka bahwasanya tepatnya malam minggu sampai oleh Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat dekatnya. Umina sahabat yang paling komen Rasulullah namun sahabat dalam tempat. Lalu Rasulullah berkata, "Punya berkata Rasulullah, wahai sahabatun, ulonyo karena berita bahwa Siti Aisyah adalah perempuan selingkuh. Yang dia selingkuh dengan seorang pemuda yang bernama Safwan. Menurut pemikiran sahabat, bagaimana harus untuk tindakan?" Yang ditanya. Yang tanya Rasulullah, yang bertanya Pak sahabat. Kalau sahabat ada tengah lagi berkumpul. Di tengah-tengah keadaan yang begitu ini, maka duduklah jatuh Ali bin Abi Talib, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Duduk jatuh Ali bin Abi Talib, ya Rasulullah, maklum nak pendapat. Silakan Ali. Ya Rasulullah, menurut pendapat lun, orang hilang yang dunia apa Siti Aisyah mentau jai lain kita. Ibarat kembali. Pokoknya ya Rasulullah, baik apa patri yang nampak.
bukan itu bukan bukan. Kamu adalah bukan dan kita lain. Hanya kemudian kita itu yang mendapat bahasa. Itulah yang namanya mandi. Bisa usulan hati yang lainnya. Lalu Rasulullah tersebut hanya memegahnya dan hanya memegahkan. Mungkin cara kita sikapi pendapat di dalam rapat sebagainya. Lalu Rasulullah tanya dengan pendapat tadi kembali suasana hari. Di tengah-tengah keadaan yang lainnya tunjuklah cara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang tertua yang hadir padanya karena perkataan hadir. Ya Rasulullah, jika diizinkan oleh baginda tuan-tuannya menuduh pertanyaan, barangkali maksudnya jawaban. Silakan Umar. Pertanyaan pertama ya Rasul, bisa Anda keluarga dengan Siti Aisyah, kira-kira siapa yang menjadi kaumnya? So yang itu lelaki nyoba sengketa dalam rumah tangga yang ditanya lelaki. So ya Rasul yang itu lelaki di saat dengan keluarga dengan Siti Aisyah. Bahwasanya Rasulullah nampil dan nampil mengulang maju atlet kadet lega hanadir so yang sebagai selanjutnya. Maka Rasulullah memegang wahai Umar, hana selagi untuk kawin dengan Siti Aisyah. Lalu Umar menjawab, ya Rasulullah, bagaimana menikmati Siti Aisyah sementara Siti Aisyah pada tempat. Padanya selama sebagai anak canggih itu menjadi kamangan apa yang mengaji mudah dikatanya dia tapi dia punya berbeda mon anak kapuna punya anak terakhir anak kampung rumah Siti Aisyah yang dibankan ada yang kawin. Maka bahwasanya Rasulullah bercerita dalam tabur pun merupakan muka bagi bahkan yang meninggai Siti Khadijah. Orang yang paling mencintai, yang paling berkorban untuk agama Islam. Yang kedua, meninggalnya Abu Talib sebagai penjaga kalah banyak dalam sebuah pun bentuk tanggung jawab. Maka yang luar biasa terjadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menghibur adik Rasulullah, dia buka hijab 24 rupa Siti Aisyah. Malam pertama, malam kedua dan malam ketiga. Malam kedua 24 rupa Siti Aisyah oleh Allah. Pura ketiga mudah dia lagi berkahwin. Menolak riwayat perkahwinan Nun dengan Siti Aisyah. Maka bawadanya negeri Umar bin Khattab ya Rasulullah, dia dan kesimpulan dari kita bahwa selagi Rasulullah bisa kawin dengan Siti Aisyah adalah Allah itu sendiri. Kemudian juga oleh Rasulullah yang pasti. Berarti yang selagi Rasulullah kawin dengan Siti Aisyah itulah Allah sendiri. Pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah, bukan Allah Ta'ala nak sayang ke Rasul yang dijawab ya Rasulullah, pasti sayang. Konutihun ubina Rasul mantu sangat dicintai oleh Allah. Mantu sayang. Kedua, pertanyaan yang ketiga, ya Rasulullah, bukan Allah Ta'ala berhukum peristiwa yang akan datang. Lalu menjawab ya Rasulullah, justru gantian kapugan iban mungkin berhukum peristiwa yang akan datang. Punya mana ya Rasulullah dengan terjawabnya lebar pertanyaan kesimpulan di Siti Aisyah anak pernah membuat selingkuh. Bahkan lagi
Karena Allah Ta'ala yang dia keselaki, Allah Ta'ala yang sayang kepada Rasul. Mustahil Allah akan duduk di lorong yang sebagai pendamping hidup seorang Rasul yang sangat dia cintai. Semoga secara logika nyokongnya sikut berusaha kebijakan yang luar biasa yang dipimpin pada Umar bin Khattab. Ubena sahabat yang hadir maklum bahwa dengan terjemah tak wujud dengan kebijakan Umar bin Khattab. Maka bahwa dengan kesimpulan Siti Aisyah tak pernah berseling dengan Bunda Safwan. Dua keikutnya hanya menyelamatkan diri. Pada peristiwa berikutnya, yaitu malam nisfu Sya'ban, maka terjadilah bara'ah antara Siti Aisyah dengan Rasulullah. Lalu Allah menurunkan ayat untuk menjamin kesucian Siti Aisyah, yaitu yang tuan baca benar, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sekelompok-kelompok oleh Allah, orang-orang yang keji itu orang agama yang keji. Orang agama yang keji pula akan hidup kepada berpasangan orang agama yang keji. Orang-orang agama yang God, orang-orang yang God akan berjodoh dengan orang-orang agama yang God, dengan orang yang God. Juga sebaliknya, orang-orang yang God akan dijodohkan oleh Allah dengan orang-orang agama yang God. Maka kadang-kadang kita pasangan-pasangan yang sangat serasi, itulah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena wadai yang sangat ringkas, hanya tersedia untuk kita kupas hanya cuma bara'ah. InsyaAllah lain saat jika mereka mengizinkan wadai oleh Allah akan bertanya sambung kembali, maka dinomari bertanya dan amal dalam doa al-Qur'an.